Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara dan memerintah di dalam hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan menikmati sapaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 26. Yesaya pasal 49 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Aku akan membuat orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk meminum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara-saudara, perikop ini adalah teks bagaimana Allah berbicara kepada Yesaya tentang rancangannya terhadap pemulihan Sion. Sion adalah simbol daripada Israel, sebab Yerusalem dibangun di atas gunung Sion. Saudara-saudara, perikop ini membawa kita untuk merenungkan bagaimana cinta kasih Allah yang menolong kita, membebaskan dan memelihara kita. Saudara-saudara, dalam teks ini kita mengerti bahwa jika Allah telah berpihak kepada kita, maka itulah titik dan momentum terjadi perubahan di dalam hidup kita. Keberpihakan Allah adalah yang paling ditekankan daripada teks ini. Saudara-saudara, dalam perikop ini Israel sedang mengalami ancaman daripada Babel. Bagaimana mereka mulai kehilangan kejayaannya. Ada tekanan politik di situ, ada tekanan budaya di sana, ada tekanan ekonomi di sana. Israel yang dulu adalah bangsa sebagai tuan, karena goncangan politik, mereka terancam untuk menjadi bangsa budak yang tidak memiliki tangan. Di tengah-tengah dilematika itu, dan di tengah-tengah kengerian itu, Allah berkata bahwa tidak selamanya Allah akan membuang Israel. Akan tiba waktunya Allah akan menunjukkan kasih setianya kepada Israel, yaitu keberpihakan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita merenungkan dalam perikop ini, Allah bukan membenarkan tindakan praktek kanibalisme dengan diksi atau perkataan memakan daging atau meminum darah seperti mabuk kepada anggur. Tetapi teks ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana keberpihakan Allah yang menyelamatkan. Teks ini mengingatkan kita kembali kepada janji Allah kepada Abraham dalam kitab Kejadian 12 ayat 3. Ketika Allah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Saudara-saudara, teks ini menunjukkan bagaimana Allah akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melukai, merendahkan, mendiskreditkan para hambanya. Melalui perikop ini juga kita diingatkan bahwa hak pembalasan itu ada di tangan Allah, bukan berada di tangan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita disakiti, direndahkan, atau dipandang sebelah mata, atau disepelekan, maka kita harus mematikan niat untuk membalas dendam. Tapi mari kita serahkan hak pembalasan itu kepada Allah, sebab Allah lah yang memiliki otoritas dan wewenang untuk membalaskan. Saudara-saudara, jika kita juga merenungkan perikop ini, kita menemukan keadilan Allah terhadap hambanya, terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan inilah yang menjadi poin bagi kebahagiaan setiap orang yang takut akan Tuhan, tentang pembelaan dan keberpihakan Allah. Saudara-saudara, ketika kita membaca perikop ini dengan seksama, kita akan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 2. Setiap penghakiman yang kau berikan kepada saudaramu, penghakiman itu yang akan dikenakan kepadamu. Dan setiap alat ukur yang kau pakai untuk mengukur saudaramu, maka alat ukur itu yang akan diukurkan kepadamu. Oleh itu saudara-saudara, janganlah takut tentang apapun yang akan dilakukan oleh orang banyak, entah itu rancangan kejahatan atau rancangan kutuk. Selama Allah berpihak kepada kita,
kita akan baik-baik saja. Saudara-saudara, orang-orang mungkin boleh merancang 1000 jalan untuk menghancurkan kita, tapi Allah akan merancang 1001 jalan untuk melepaskan kita dan membawa kita sebagai pemenang. Sebelum saya menutup perikop ini, saya ingin merefleksikan sejenak, saudara-saudara, tentang bagaimana sering sekali kita terkecoh menghabiskan pikiran kita untuk sesuatu yang sekunder dan merupakan sesuatu yang primer. Tahun ini kita teringat bagaimana pemilihan pilpres. Kita melihat bagaimana keberpihakan secara politik ada kepada Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Secara politik ada banyak partai politik mendukung mereka, berpihak kepada mereka secara lisan dan tulisan. Tetapi perhatikan, apakah kekuatan keberpihakan manusia itu, saudara? Pada pesta demokrasi justru terbalik. Justru pemenangnya adalah Prabowo Subianto, yang sebelumnya didiskreditkan karena dianggap sebagai orang yang tidak berkompeten karena sudah 2 kali gagal sebagai calon presiden. Melalui sejarah itu kita belajar bahwa keberpihakan manusia adalah omong kosong. Tetapi persoalannya yang menjadi refleksi teologisnya adalah sering sekali kita menghabiskan energi kita, menghabiskan kekuatan kita, menghabiskan uang dan pikiran kita untuk mencari keberpihakan manusia. Ada banyak orang yang cari muka, ada banyak orang yang angkat telur, ada banyak orang yang pasang-pasang badan sana kemari untuk mencari keberpihakan manusia. Dan begitu saja dia melupakan keberpihakan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam grup-grup WA pendeta di HKI, kita berada di pusaran buli. Semua yang kita lakukan salah. Program-program yang kita buat selalu didiskreditkan. Akan ada selalu interpretasi yang negatif. Seolah-olah kita tidak memiliki karya dan prestasi di dalam kegiatan di kantor pusat ini. Sebentar lagi kita akan sinode kerja. Maka jika kita berangkat dari teks ini, marilah kita merenungkannya, saudara-saudara. Apakah kita akan berangkat dalam sinode kerja di dalam barisan orang-orang yang berpihak kepada Allah, atau di dalam barisan orang-orang yang mencari keberpihakan manusia? Tapi jika kita menggunakan iman, ketahuilah, setiap orang yang kepadanya menerima keberpihakan Allah, jika ia mengutuk engkau, maka Allah akan mengembalikan kutuk itu untuk mengutuki dia. Begitulah janji Tuhan. Jika ada orang yang memberkati kita, karena kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka berkat itu juga akan kembali memberkati dia. Oleh karena itu, saudara, yang terpenting bagi kita dalam perjalanan hidup ini, menyukseskan program kita yang bertugas di kantor pusat ini adalah bagaimana kita bekerja dalam porsi kita masing-masing, dalam tupoksi kita masing-masing, sebagai orang yang berdiri di dalam barisan keberpihakan kepada Allah. Jangan takut dengan ancaman manusia. Jangan takut dengan teror yang diciptakan manusia. Jika 1000 manusia datang menyerang kita, maka semua akan rebah. Dan satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dan begitulah janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, habiskanlah pikiranmu, habiskanlah tenagamu, habiskanlah seluruh emosi dan perasaanmu untuk mencari keberpihakan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika kita mendapat dukungan manusia, tetapi tidak memperoleh dukungan Tuhan, ujungnya adalah jalan buntu, saudara. Tetapi jika kita mendapat dukungan Tuhan, sekalipun pada startingnya kita tidak mendapat dukungan manusia, pada akhirnya kita yang akan menjadi pemenang. Contoh-contoh itu telah dipaparkan oleh Alkitab. Contoh-contoh itu telah dipaparkan mulai dari Abraham, mulai dari Ishak, dari Yakub. Semua tokoh-tokoh ini berangkat dari golongan minority, dari golongan orang yang disepelekan dan tidak dipandang sebagai golongan parantau di tanah orang. Contoh itu tampak besar,
Bagaimana mereka menjadi sekelompok orang yang kecil, tetapi karena Allah berpihak kepada mereka, Allah membesarkan mereka. Saudara, saya ingin merefleksikannya sejenak di dalam pengalaman hidup saya sendiri. Saya minta 1 menit. Saudara, ketika saya ditabalkan menjadi pendeta HKI tahun 2013, dari 12 kami pendeta, hanya saya yang ditaruh pendeta pembantu. Lalu saya bertanya, apa yang kurang dalam kompetensi saya? Lalu saya diletakkan di Aceh Singkil, yang notabene-nya jemaatnya hanya ada 8 kakak. Jangankan Balanjo, tempat tinggal pun tidak ada. Dan saya merasakan 3,5 tahun hidup nomaden, pindah dari rumah ke rumah. Saya pernah mengeluh, dan saya katakan sama mak saya, almarhum mak saya cuti lah untuk sekolah. Tapi saya baca PTHKI ternyata tidak bisa cuti sebelum 2 tahun pendeta. Tapi almarhum mak saya mengatakan begini, buan majuban, buan agedam do bibilmu, atahum ahatan di bata, molo sotolop halaki mangale mangan, awo mak muna mangale komangan, aliuna kolo tahaluan. Saudara, saya bawa baju saya itu. 1,5 tahun saya hidup tanpa gaji yang jelas. Lalu 2015 terjadi pula peristiwa pembakaran. Pada waktu itu saya mengeluh, saya katakan, dari 302 pendeta, kenapa harus saya mengalaminya Tuhan? Sudah tidak dapat fasilitas, dapat lagi acara bakar-bakaran. Gereja yang saya bangun semua tinggal arang, ada rasa kesakitan yang dalam. Tapi di luar dari pikiran saya, saudara, peristiwa itu yang membesarkan nama saya, saudara. Melalui peristiwa itu saya keliling Indonesia ini, menjadi public speaking. Mulai dari Pulau Jawa, Madura, Surabaya, dari UM, LWF. Saya menjadi public speaking di Keuskupan Sibolga, di antara para petinggi-petinggi gereja. Saya bertemu dengan pejabat-pejabat negara ini. Dan itu meyakinkan saya untuk memiliki kemampuan. Tuhan membesarkan nama saya. Hingga saya ditempatkan juga ke Mandua Mas. Lalu saya mikir, sudah 5 tahun saya menderita, harusnya tidak saya di kota. Ini sama saja kayak istilah-istilah kita. Dari bebeni buaya, mula muse itu bebeni lubar. 11-12, sama-sama tempat yang ini. Tapi begitulah rancangan Tuhan. Jika Allah berpihak kepada kita, dua-dua kita akan diberkati, saudara. Saudara pegang badan orang, dia sembuh. Saudara berdoa, mujizat terjadi. Akhirnya orang-orang mengakui kita. Orang mendengarkan kita. Dan ketika sudah terjadi seperti itu, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther. Berdoalah sampai kau benar-benar berdoa, dan pintu mujizat itu akan terjadi. Kebangkitan iman adalah momentum awal untuk kebangkitan kesejahteraan. Nah, untuk memulai kebangkitan iman itu, kita harus memastikan Allah berpihak kepada kita. Lebih baik kita mencari perhatian Tuhan daripada kita mencari perhatian manusia. Milikilah karakter Allah kita, Bapak Ibu Saudara, terkhusus dalam pekerjaan kita di kantor pusat ini. Kita boleh saja dibully, kita boleh saja digoreng-goreng, atau kita berbuat baik saat ini, tetapi kebaikan kita diceritakan, kejelekan di belakang kita, is not problem. Sebab hak pembalasan ada pada Allah. Berbahagialah orang jika Allah berpihak kepadanya, karena ia akan memperoleh janji Tuhan, seperti janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan dikutuklah orang yang mengutuk engkau. Dan seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 2, kalau engkau menghakimi orang, maka penghakiman itu akan dikenakan untuk menghakimi engkau. Dan kalau engkau mengukur orang dengan jengkal-jengkalmu, maka jengkal itu akan dipakai Allah untuk menjengkali engkau. Maka itu saudara, marilah kita menjadi saudara dan kerabat, daripada kita menjadi saling musuh, saling menghina, menjengkali, agar kita sama-sama diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami belajar tentang keberpihakan Tuhan.
Kami belajar tentang hak pembalasan yang ada di tangan Tuhan. Sering sekali Tuhan kami takut karena kami merasa ancaman lawan kami lebih besar. Tapi hari ini kami belajar, jika manusia punya 1000 cara untuk menghancurkan kami, Tuhan punya 1001 cara untuk menyelamatkan kami. Manusia boleh menyerbu kami dengan beribu-ribu, tapi Tuhan akan menolong kami dengan berlaksa-laksa malaikat. Satu-satunya orang yang akan keluar sebagai pemenang dalam gelanggang pertarungan hidup di dunia ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang menerima keberpihakan Tuhan. Tuhan, kami merindukan seluruhnya. Kami staf, pengurus, pimpinan di dalam kantor pusat ini adalah orang-orang yang menerima keberpihakan Allah, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang menerima keberpihakan. Demikianlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami di kantor pusat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu ini benar-benar mendarat dalam hati dan pikiran kami, agar di dalam segala pekerjaan kami ini, kami tidak oleng, kami tidak gentar, tetapi kami serahkan semua kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan karena sapaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.